Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Dewi Susanti dari Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini dalam Seminar Nasional Biologi 2025 di UNES, saya mewakili tim akan mempresentasikan mengenai persepsi guru biologi Indonesia dalam integrasi pendekatan pembelajaran mendalam dan keterampilan proses sains, studi intervensi berbasis webinar nasional. Yang melatar belakangi yaitu belum ada yang mengintegrasikan keterampilan proses sains menggunakan pendekatan deep learning, khususnya dalam pembelajaran biologi. Berdasarkan hasil kuesioner awal, diperoleh sebanyak 89% guru belum memahami secara mendalam bagaimana menerapkan pendekatan deep learning dalam pembelajaran biologi, khususnya pada implementasi KPS dalam konteks kurikulum merdeka. Tujuan untuk menganalisis perubahan persepsi guru biologi di Indonesia terhadap integrasi pendekatan pembelajaran mendalam dan KPS melalui kegiatan pengabdian masyarakat berbasis webinar. Secara khusus, penelitian ini mengkaji 5 aspek persepsi, yaitu pemahaman konsep pembelajaran mendalam, persepsi manfaat integrasi dengan KPS, kemudahan implementasi, hambatan yang dihadapi, dan kesiapan penerapan dalam pembelajaran biologi. Metodologi, populasi dan sampel. Pada webinar nasional, di sini populasinya yaitu guru biologi di Indonesia. Yang mengikuti webinar nasional sebagai sampel, di sini terdapat 196 guru dari 17 provinsi di Indonesia. Instrumen yaitu berupa refleksi awal, refleksi akhir, dan instrumen ini menggunakan teknologi acceptance model atau TAM. Kemudian pengumpulan data, yaitu data dari refleksi awal atau pretest, refleksi akhir, post-test, dan dikumpulkan melalui Google Form. Nah, di sini ada peta persebaran asal provinsi peserta webinar. Peserta webinar yang berjumlah 196 guru berasal dari 17 provinsi yang tersebar di Indonesia, yaitu mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, kemudian Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, kemudian ada Sulawesi Tengah, Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Kemudian berikutnya yaitu profil peserta webinar. Nah, di sini ada persentase provinsi peserta webinar. Jadi dari 17 provinsi ini yang terbanyak yaitu dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 65%. Kemudian di sini terdapat persentase jenjang sekolah tempat peserta mengajar. Jadi peserta webinar yang menghadiri webinar itu mulai dari guru di jenjang SD, SMP, SMA, universitas, kemudian juga hadir dari dinas pendidikan dan juga komunitas. Di sini yang terbanyak yaitu persentasinya berasal dari guru di jenjang SMA. Kemudian pemahaman konsep pembelajaran mendalam pra-webinar. Jadi data ini diperoleh ketika refleksi awal. 57% eh, guru menyatakan bahwa pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang dilakukan secara lebih dalam.
Kemudian 30% guru menyatakan bahwa belajar dengan mengaplikasikan biologi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian 13% guru menyatakan bahwa konsep pembelajaran mendalam mengenai pembelajaran berbasis hafalan yang mendalam. Nah, di sini pemahaman konsep pembelajaran mendalam pasca webinar. Jadi terdapat peningkatan pemahaman peserta webinar mengenai pembelajaran mendalam ini. Nah, di sini adalah respon yang menunjukkan pemahaman mengenai pembelajaran mendalam. Di sini ada contoh pernyataan dari guru. Yang pertama, pembelajaran mendalam yaitu pembelajaran yang mengintegrasikan mindful, meaningful, dan joyful learning untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh. Kemudian, pendekatan yang mengembangkan pemahaman konseptual mendalam melalui eksplorasi, analisis, dan refleksi, bukan sekedar transfer pengetahuan. Kemudian contoh pernyataan berikutnya yaitu pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan di abad 21. Kemudian di sini terdapat persentase kategorisasi tingkat perubahan pemahaman. Di sini 48% termasuk kategorisasi tinggi, 39% kategori sedang, dan 13% kategori rendah. Jadi sebanyak 48% guru menunjukkan perubahan yang tinggi dengan transformasi paradigma menyeluruh dari teacher teacher center ke learner centers atau student centers. Kemudian berikutnya persepsi manfaat integrasi dengan keterampilan proses sains. Manfaat yang diidentifikasi guru pasca webinar mencakup aspek kognitif, yaitu peningkatan pemahaman konseptual dan kemampuan berpikir kritis. Kemudian ada aspek afektif, yaitu motivasi belajar dan sikap positif terhadap sains, serta aspek psikomotor, yaitu keterampilan investigasi dan problem solving. Kemudahan dan kesiapan implementasi. Terjadi peningkatan dalam persepsi kemudahan dan kesiapan implementasi. Prawebinar mengungkap keraguan yang tinggi. Jadi pada saat sebelum dilaksanakannya atau diberi pematerian ketika webinar, eh, terdapat keraguan yang tinggi sebanyak 78%. Contohnya di sini guru menyatakan bahwa tidak yakin dapat menerapkan pendekatan baru karena keterbatasan pengalaman. Kemudian khawatir siswa tidak mampu mengikuti pembelajaran yang kompleks dan kurikulum sudah padat sulit menambah pendekatan baru. Kemudian ketika pasca webinar menunjukkan perubahan dengan 68% guru mengekspresikan kesiapan dan optimisme dengan misalnya di sini ada contoh pernyataannya yaitu termotivasi untuk mencoba implementasi bertahap mulai dari topik yang sederhana. Kemudian akan memodifikasi RPP atau modul pembelajaran yang sudah ada dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam dan berkomitmen untuk berkolaborasi dengan teman sejawat dalam implementasi. Nah, di sini khususnya yaitu kemudahan dan kesiapan implementasi pendekatan deep learning yang terintegrasi KPS pada pembelajaran biologi. Kemudian identifikasi hambatan implementasi. Analisis hambatan mengungkap dua kategori utama yaitu hambatan internal yang meliputi guru sudah sangat nyaman menggunakan metode konvensional sebanyak 67%, kemudian 43% guru eh, terdapat keterbatasan penguasaan teknologi pembelajaran, kemudian sebanyak 38% keraguan terhadap kemampuan siswa, dan 25% resistensi terhadap perubahan. Kemudian terdapat juga hambatan eksternal yang mencakup
keterbatasan alokasi waktu pembelajaran, kepadatan kurikulum, keterbatasan sarana, laboratorium, dan media, dukungan manajemen sekolah yang minim, dan kurangnya pelatihan berkelanjutan. Setelah mengikuti webinar, terjadi perubahan mindset yang cukup signifikan. Guru tidak lagi memandang hambatan sebagai penghalang yang tidak bisa diatasi, melainkan sebagai tantangan yang perlu dicari solusinya. Mereka mulai mengembangkan strategi-strategi seperti menyesuaikan pendekatan dengan kondisi sekolah masing-masing, menggunakan teknologi sederhana yang tersedia, dan berkolaborasi dengan sesama guru untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran. Kemudian berikutnya kesimpulan, kegiatan pengabdian masyarakat melalui webinar nasional dengan judul webinar Penerapan Keterampilan Proses Sains Kurikulum Merdeka dengan Pendekatan Deep Learning terbukti efektif dalam merubah persepsi guru biologi di Indonesia, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman guru tentang pendekatan pembelajaran mendalam, persepsi manfaat integrasi dengan KPS, dan kesiapan implementasi khususnya di pembelajaran materi biologi. Temuan tersebut menandakan efektivitas program pengabdian masyarakat melalui kegiatan webinar dalam meningkatkan literasi pedagogi guru serta memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi nasional, yaitu peningkatan kompetensi guru biologi dan implementasi inovasi pembelajaran berkelanjutan di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, itulah pemaparan mengenai artikel dari tim kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.